Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya, siswa kelas 12 PIBB, Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Peminatan. Ananda semuanya, apa kabar kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Ya, mari kita ambil hikmah dari segala bencana yang melanda negeri kita. Hikmahnya salah satunya adalah kalian banyak berkumpul dengan keluarga. Nah, mudah-mudahan di rumah kalian tidak bermalas-malasan, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa senantiasa membantu orang tua kalian di rumah. Nah, Anda semuanya, pada hari ini kita bertemu kembali ya dalam materi kita masih tentang seminar dan diskusi panel. Pada minggu yang lalu, kalian Bapak minta untuk melihat apa perbedaan seminar dan diskusi panel. Pada dasarnya, seminar dan diskusi panel itu sama-sama ya, sama-sama pertemuan ilmiah untuk mencari solusi terhadap sebuah persoalan. Nah, bedanya adalah kalau seminar itu pembicaranya itu ada beberapa orang, tapi biasanya membicarakan hal yang berbeda dan hadirnya itu biasanya tidak sekaligus. Kalau diskusi panel itu biasanya langsung sekaligus pembicaranya membicarakan hal yang sama, jadi tidak sendiri-sendiri gitu ya, langsung bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan mencoba melihat materi bagaimana cara mengemukakan pendapat ketika kita sedang seminar atau diskusi panel. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena dalam pertemuan seminar atau diskusi panel, orang ramai akan melihat bagaimana kalian berbicara. Nah, kalau kita berbicara mengikuti aturan, maka itu menggambarkan pribadi kalian. Sebaliknya, kalau bicaranya juga ya tidak sesuai dengan harapan, maka itu juga menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan lihat dulu apa sebenarnya kompetensi yang akan kita ingin capai. Yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat merumuskan berbagai pendapat dalam kegiatan seminar dan atau diskusi panel tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang kedua, diharapkan kalian akan dapat mempresentasikan makalah ya dalam berbagai pertemuan ya, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Ini KD kita ya, kompetensi dasar. Baik, kita akan teruskan anak-anak semuanya bahwa ketika kita sedang diskusi, panel atau seminar, maka ada beberapa syarat atau ada beberapa pedoman yang harus kita pelajari. Yang pertama, ketika kita berbicara misalnya, maka gunakanlah bahasa yang baik. Nah, bahasa yang baik ya. Karena kita ini juga prodi bahasa, program studi bahasa kita ini ya. Nah, jadi apa itu bahasa yang baik? Jelas dan komunikatif. Nah, istilah-istilah yang dipakai selalu tepat, jangan salah. Nah, istilah tepat itu tidak harus mengacu pada kamus. Nah, bisa juga nanti kalian mengacu pada kelaziman pemakaian, kebiasaan sehari-hari. Ya, dalam satu kalimat juga sebaiknya tidak dicampur dengan berbagai bahasa. Kalian memang dituntut untuk mampu berbahasa Inggris dengan baik. Nah, tetapi ketika berbicara berbahasa Indonesia, maka usahakan tidak bercampur dengan bahasa Inggris atau bahasa asing, termasuk dengan bahasa daerah. Jadi kita bisa menempatkan
ketika bicara bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Jangan dicampur-campur. Nah, ini bahasa yang baik. Nah, bahasa yang baik ini tentu saja akan dapat kita eh, dapat kita praktikkan ya, dengan berlatih terus-menerus. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahasa yang baik, maka yang kedua juga menggunakan logika yang baik. Logika, ya. Jadi, logika yang baik itu adalah yang konsisten dan mentaati kaidah-kaidah logika. Jadi tidak berkontradiksi antara bagian yang satu dengan yang lain. Jadi kalian harus bisa menempatkan ketika bicara tentang sesuatu, maka jangan dicampur dengan yang lain. Kenapa? Selesaikan dulu yang satu itu bicaranya. Jadi misalnya kita mau bicara tentang fungsi tumbuh-tumbuhan misalnya. Silakan uraikanlah tentang fungsi tumbuh-tumbuhan. Jangan tiba-tiba nanti lari kepada masalah yang lain. Misalnya bagaimana harus menjual tumbuh-tumbuhan misalnya seperti itu ya. Nah, ini logika yang baik. Kemudian yang ketiga ini sangat penting. Apa itu? Etika. Nah, etika yang baik ini sangat penting ketika kita berbicara dalam diskusi panel atau seminar. Jangan sampai menyinggung pribadi pembicara yang lain. Ya. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kalian harus sopan, mengikuti adab yang berlaku. Nah, apalagi sekali lagi kalian adalah kelas 12 peminatan ilmu bahasa dan budaya. Harusnya kelas kita ini adalah orang-orang yang ketika berbicara dia mencerminkan etika yang baik. Nah, ini tuntutan kepada kita ya, atau tanggung jawab kita. Kemudian yang keempat, ya ini tertulis 3 ya, harusnya yang keempat ini ya. Gaya yang baik. Nah, gaya itu penting ya, gaya itu penting bagi seorang penulis yang makin matang, bagi pembicara ya. Ketika berbicara harus menampilkan gaya yang menarik dan meyakinkan. Sekaligus dia harus dapat memberikan wajah dengan kesungguhan kepada peserta diskusi yang lain. Sehingga nanti dengan gaya itu, nah ini justru akan membuat pendapatnya itu memungkinkan diterima oleh orang yang lain. Nah, jadi gaya harus ada ya. Jadi ya termasuk gestur tubuh kita. Ya, tangan ya. Ini fungsinya meyakinkan ya. Jadi harus bergaya, termasuk gaya berbicara. Di mana harus kita letakkan nada, di mana harus ada penekanan, ya, kapan harus lemah. Ketika bicara tentang kesedihan, maka usahakanlah juga sampaikan dengan wajah kesedihan, ya. Nah, ini gaya yang baik ya. Baik, kita akan coba lihat ini ada beberapa contoh ya. Misalnya pendapat dalam diskusi ini mari kita analisis. Misalnya ada yang pertama ini. Nah, coba dengarkan baik-baik ya. Dalam diskusi, menurut aku, apa yang Anda bilang itu tadi kurang bagus. Nah, menurut kalian kalau ada pernyataan seperti itu, sudah tepat nggak ya? Nah, menurut aku, apa yang kalian bilang itu kurang bagus. Nah, kalian bisa menjawab ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, pernah tidak kira-kira bicara seperti itu dalam diskusi? Nah, atau yang kedua ini, ada contoh yang kedua ya. Apa katanya? Pendapat Anda itu sangat tidak menarik. Boleh tidak dalam diskusi seperti ini? Nah, lalu yang ketiga, apa yang saudara katakan itu ada benarnya, namun hal itu untuk kepentinganmu sendiri. Nah, kira-kira ini bagaimana kalau pendapat-pendapat seperti ini kita gunakan dalam diskusi? Nah, Bapak yakin kalian
sudah bisa jawabannya, tahu ya, tahu jawabannya ya, bahwa ini kurang kurang baik. Nah, maka usahakan pada kesempatan-kesempatan tertentu belajarlah menggunakan bahasa yang baik. Seperti apa itu? Nah, coba kita lihat. Ini ada perbaikannya ya. Nah, bagaimana seharusnya? Misalnya yang pertama tadi, menurut saya apa yang Anda sampaikan itu mohon dipertimbangkan kembali. Nah, ini lebih baik ya. Menurut saya, apa yang Anda sampaikan mohon dipertimbangkan kembali. Nah, itu yang kedua, pendapat Anda ada benarnya. Namun mungkin perlu kita cari pendapat yang lebih baik lagi. Nah, kan lebih enak ya. Atau yang ketiga, apa yang saudara katakan itu ada benarnya. Namun hal itu sebaiknya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang Bapak kira dapat digunakan dalam seminar atau diskusi panel. Nah, mudah-mudahan kalian dapat ini ya, dapat mempraktikkan ini gitu ya. Nah, tadi sudah lihat video kan? Video dalam kegiatan seminar yang boleh atau yang tidak juga ada tadi videonya. Nah, mudah-mudahan dengan melihat video tadi kalian juga bisa memperbaiki tampilan kalian ketika berdiskusi. Nah, yang paling penting ketika kita menyampaikan pendapat, biasakan sebutkan dulu namanya. Saya Erni Susanti dari kelas 12 PIBB SMA 1 Binjai. Moderator, izinkan saya untuk berbicara. Nah, seperti itu. Barulah kita sampaikan apa yang menjadi tanggapan kita dalam diskusi tersebut. Nah, anak-anak semuanya, Bapak kira sudah jelas ya? Saatnya kita berlatih. Nanti silakan kalian lihat ada penugasan di aplikasi kita ya. Nah, kerjakan tugas itu. Tugas itu berkaitan dengan apa yang Bapak jelaskan barusan ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan kembali. Silakan kirim pesan ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya. Kalaupun tidak bisa menjawabnya, Bapak akan berusaha untuk mencari referensi untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Bapak kira sampai di sini. Mari berlatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap rajin bekerja, rajin belajar, dan berkumpul membangun kasih sayang bersama keluarga. Sampai jumpa.